Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar dari didikan seorang raja yang berhasil, raja yang kaya raya, dan raja yang berhikmat. Ya, siapa lagi kalau bukan Salomo. Nah, saya mengambil pengajaran Salomo dari Amsal 4 ayat yang pertama sampai yang ke-9, di mana judul perikopnya adalah teladan seorang ayah. Sedikit tentang perikop ini, mungkin dasar dari Salomo ingin mengajarkan ini adalah ketika Salomo sadar bahwa kesuksesan yang dia raih merupakan teladan dari ayahnya sendiri, Daud. Dan di sini Salomo menjelaskan bahwa peranan dari didikan seorang ayah yang dapat menjadikan dia dari yang lemah menjadi seorang raja yang besar, raja yang berpengertian, raja yang berhikmat, dan raja yang kaya raya. Dan langsung saja kita mulai di ayat yang pertama. Di sini Salomo memulainya dengan sapaan kepada anak-anak. Hai anak-anak, dengarlah didikan seorang ayah. Salomo menyerukan untuk anak-anak mendengar didikan seorang ayah. Dan perhatikanlah supaya engkau memperoleh pengertian. Jadi ketika Salomo menyerukan untuk anak-anak untuk mendengar didikan seorang ayah, sebab aku memberikan ajaran yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan Tauratku, di ayat kedua. Dan ketika Salomo berkata Tauratku, ini bisa dikatakan sebagai tuntunan atau pengajaran yang Salomo berikan, didikan-didikan yang Salomo berikan. Sebab Salomo menekankan untuk mengikuti atau jangan meninggalkan Tauratnya, karena Salomo ingin agar setiap anak terutama anak-anaknya dapat sukses seperti ia yang sukses ketika ia mendengar didikan seorang ayah atau ayahnya sendiri, Daud. Kemudian di ayat ketiga, kenapa Salomo membahas hal ini? Di ayat yang ketiga ini menjelaskan sangat jelas alasan Salomo. Di ayat ketiga berbunyi, sebab ketika aku masih kecil dan tinggal bersama ayahku, aku adalah anak tunggal yang lemah dalam pandangan ibuku. Di sini target poin Salomo adalah memberitahu anak-anak bahwa dia merupakan anak-anak yang lemah, anak-anak yang sama dengan anak-anak lainnya, tidak ada perbedaan. Dia anak kecil yang lemah, yang tidak berdaya, tidak punya kemampuan apa-apa. Namun ketika ia mendengarkan didikan ayahnya, ia menjadi sekarang. Ia menjadi seorang raja yang hebat seperti sekarang. Dan kemudian di ayat yang keempat sampai yang ke-9 berisikan tentang kutipan dari ucapan Daud atau ajaran Daud kepada Salomo yang ia ingat. Ini menandakan bahwa ia tidak melupakan didikan dari orang tuanya sendiri. Ia mengajariku dan berkata, ini di ayat 4. Ia di sini adalah Daud, dan Daud mengajari Salomo dan berkata, biarlah hatimu melekat pada perkataanku dan peliharalah perintah-perintahku, maka engkau akan hidup. Daud meminta Salomo untuk mengikuti perkataan-perkataan Daud, perkataan-perkataan yang seperti apa dan perintah-perintah yang seperti apa yang Daud maksudkan. Sebagian dapat ditunjukkan dari 1 Raja-Raja 2 ayat yang ke-3. Di sini berbunyi, engkau juga harus menjaga tanggung jawabmu terhadap Yahweh Elohimmu untuk hidup mengikuti segala jalan-jalannya dan memelihara ketetapan-ketetapannya dan perintah-perintahnya serta peraturan-peraturannya, juga kesaksian-kesaksiannya. Ayat ini sudah jelas sudah sangat menjelaskan bahwa perintah-perintah yang Daud maksud, yang Daud ajarkan kepada Salomo itu merupakan perintah-perintah untuk taat kepada Tuhan, takut akan Tuhan, menjalankan tanggung jawabnya kepada Tuhan, mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan yang telah Tuhan berikan. Nah, dan ketika semua itu dilakukan, maka engkau akan hidup. Seperti halnya di Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Yahweh adalah permulaan pengetahuan. Itu sudah menjelaskan bahwa ketika kita ingin memperoleh tuntunan, kita memperoleh pengetahuan, harus ada sikap kepenundukan.
dan rasa takut akan Yahweh. Nah, kita lanjut di ayat yang yang kelima. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, janganlah melupakannya dan tidak menyimpang dari perkataan mulutku. Daud meminta Salomo untuk memiliki hikmat, memiliki pengetahuan, dan jangan melupakan itu dan tidak menyimpang dari perkataan Daud. Dengan kata lain, tetaplah miliki hikmat dan pengertian. Ayat yang kelima ini merupakan ayat inti dari perikop ini, di mana sebenarnya Salomo ingin mengajarkan bahwa hai anak-anak, milikilah hikmat, milikilah pengertian daripada Yahweh Elohim, maka engkau akan hidup. Ya, lanjut di ayat 6, janganlah meninggalkan hikmat, maka ia akan menjagamu, kasihilah ia dan ia akan memeliharamu. Jadi ketika kita telah memiliki hikmat itu atau kita memiliki pengertian itu, janganlah tinggalkan hal itu. Karena ketika kita bersama hikmat dan pengertian yang diberikan Yahweh kepada kita, maka hikmat itu akan menjaga kita. Dan kasihilah ia, dan ia akan memeliharamu. Kasihi itu berbicara tentang fokus kita. Ketika kita fokus kepada hikmat dan pengertian daripada Elohim itu sendiri, maka ia akan memelihara kita. Dan sambung di ayat 7, hikmat adalah hal yang terutama, maka perolehlah hikmat, dan dengan segenap kemampuanmu perolehlah pengertian. Lagi-lagi di ayat 7 mengatakan perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Seperti di ayat 5. Ini berarti suatu penegasan bahwa yang harus kita perhatikan dan harus kita garis bawahi adalah perolehlah hikmat. Dan dengan segenap kemampuanmu perolehlah pengertian. Lalu apalagi di ayat ke-8, junjunglah ia, maka ia akan meninggikanmu. Ketika kita meminta hikmat kepada Elohim, atau kita mengutamakan hikmat Elohim daripada segala sesuatunya, ketika kita meletakkan hikmat dan pengetahuan Elohim di atas segala aspek kehidupan kita, maka ia akan meninggikan kita. Ia di sini adalah hikmat dan pengertian itu sendiri. Jadi dengan kata lain, Elohim itu sendiri yang mengangkat kita melalui hikmat dan pengertian. Dan ketika engkau memeluknya, itu seperti gambaran melindungi, menjaga, ia akan menjadikanmu terhormat. Ketika hikmat pengertian itu kita miliki dan kita perlengkapi di dalam diri kita, hikmat itu akan menjadikan kita terhormat. Nah, lalu di ayat 9, ia akan memberikan kepadamu hiasan yang berharga di kepalamu, sebuah mahkota kemuliaan sebagai perisai pelindungmu. Yang ingin disampaikan Daud di sini bahwa ketika kita memiliki hikmat dan pengertian daripada Elohim, ada tanda. Ada satu tanda yang dilihat orang, sehingga tanda itulah yang menjadi pelindung kita. Ketika kita memiliki hikmat dan pengetahuan, perlindungan Tuhan turun atas kita. Nah, dari kutipan ajaran Daud ayat 4-9 ini menegaskan bahwa sebenarnya yang ingin Salomo sampaikan adalah milikilah hikmat dan pengertian. Seperti halnya Daud yang memiliki hikmat dan pengertian daripada Elohim, begitu juga Salomo yang memiliki hikmat dan pengetahuan daripada Elohim. Itu menjadikan pijakan bagi kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan, perlindungan, serta kehormatan dan kemuliaan. Mengapa Salomo menyampaikan nasihat ini? Mengapa Salomo mengangkat apa yang telah ayahnya berikan? Di sini dapat kita lihat bahwa ketika Salomo mengatakan ini, Salomo telah berhasil. Itu tandanya Salomo ingin mengajarkan kepada anak-anaknya hal ini, karena Salomo telah berhasil dan Salomo telah membuktikan bahwa hikmat dan pengertian daripada Elohim
itu di atas segalanya dan memegang segala aspek kehidupan. Dan Salomo memahami sepenuhnya bahwa hikmat dan pengertian dari Elohim adalah permulaan dari segala yang baik. Dan ketika kita memulai segalanya dengan hikmat dan pengertian daripada Elohim, segala yang baik mengikuti kita. Dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-9, itu merupakan perkataan Salomo atau permintaan Salomo. Ketika Salomo dapat kesempatan untuk meminta, Salomo meminta apa? Salomo meminta hikmat. Di 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-9, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang berpengertian untuk mengadili umatmu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang begitu besar ini? Jadi Salomo merendahkan dirinya. Dia menganggap dia tidak mampu untuk menjadi hakim atas rakyatnya atau bangsanya. Dan dia serahkan itu kepada Tuhan. Dia meminta hikmat daripada Elohim untuk menjadi hakim sendiri atas umatnya. Hikmat dan pengetahuan menjadi yang utama dan terutama. Mungkin itu yang dapat kita simpulkan dari satu perikop ini, teladan seorang ayah. Milikilah hikmat dan milikilah pengertian. Hikmat yang dari mana? Hikmat yang daripada Elohim, dan pengertian yang daripada Elohim. Sebab ketika kita berdiri di atas hikmat Elohim, kita memegang kendali atas dunia ini. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati.